Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kembali kita akan membahas tentang upaya pemerintah kita dalam pengendalian air nih teman-teman ya. Di bawah instansi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Saat ini pemerintah DKI Jakarta lagi dan lagi menambah infrastruktur modern untuk pengendalian air yang ada di sisi hilir nih teman-teman. Karena saat ini saya sedang ada di Jakarta Utara, tepatnya di rumah pompa Ancol Legend nih teman-teman. Kenapa Legend? Karena rumah pompa ini sudah cukup lama, mungkin dari tahun 90-an juga ya. Ini rumah pompa ini sudah ada, jadi memang sudah saatnya untuk mengupgrade kapasitas rumah pompa di sini. Dan upgrade-nya di sini bukan upgrade sebenarnya, membuat rumah pompa baru, karena rumah pompa Ancol yang lama ini tetap akan ada, ataupun yang existing ini tetap akan ada, dan nantinya rumah pompa yang baru nanti di depan rumah pompa yang lama ini teman-teman. Jadi yang baru ini ya kan, darah muda ditaruh yang paling depan ya kan. Nanti yang agak tua-tuanya nih, agak tuir-tuir ya kan, ditaruh di belakang nih ya kan, yang untuk mengatur strategi biasanya. Oke, itu kalau di dunia militer ya teman-temannya. Jadi yang tua-tua biasanya senior-senior itu ditaruh di bagian back office ya. Oke, normal drainasenya itu ada yang di sebelah kiri ya teman-teman. Sebelah kiri normal drainasenya. Terus yang rumah pompanya itu ada di sebelah kanan. Nanti kita akan ke sana ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya di sini nih ya kan. Jadi ini namanya skirting bar ya. Ini skirting bar, ini conveyor belt. Ini dan ini tong sampah. Jadi ini nih berfungsi untuk mengangkat sampah masyarakat ya, yang nggak bisa menjaga kebersihan nih ya kan. Nah, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini betul-betul apa ya, dalam menjaga sungai-sungai di Jakarta itu tidak hanya sungainya saja yang dijaga volume airnya ya, tetapi sampah-sampahnya juga tetap diangkat-angkatin teman-teman ya. Ini luar biasa sekali pemerintah kita nih guys. Jadi yuk kita sama-sama menjaga lingkungan kita ya, buang sampah pada tempatnya, sehingga sungai ini bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk aliran air, tetapi bisa untuk keseharian kita juga ya. Seperti ya, kalau sangat bersih sekali ya, bisa buat mandi juga ya. Dan ini aliran air ini sebenarnya datangnya dari apa namanya, dari Cisarua Puncak Bogor teman-teman. Air ini sebenarnya berhilir salah satunya ya, karena ini nih Kali Ancol ini dia pertemuan pertemuan air kawasan sama air yang di air dari Bogor ya. Nah saat ini jadi pel cap ini ada dua macam ya teman-teman ya. Ada yang memang berbentuk spoon pel. Jadi ini sebenarnya buat paku bumi untuk kepadatan tanah. Nah pel capnya yang ini nih sama-sama sebenarnya untuk menambah kekuatan pondasi sebenarnya ya fungsinya. Nah ini dia ya, wih tebal banget. Ini besi berapa mas? Besi berapa ini? Oh ada ya. Mana? Oh, ini besi 24. Ya, tipe-tipenya itu boleh. Besi 12. Gimana cara bacanya? Ini cara bacanya gimana? Tahu nggak? Tahu. Ini panjang 12 meter ya. Terus ukurannya? 24. Oh, ukurannya 24. Oh, besi 24. Oke, makasih. Besi 24 ya. Panjang banget cuy. Kerennya ini nanti dimasukkan di sebelah sana tuh. Sebelah sana itu sudah dilakukan inner boring system, dan nantinya akan dimasukkan bor pel ya. Seperti itu. Nah, nanti di sini teman-teman rumah pompanya sangat keren, sangat modern banget dan bermanfaat untuk
mempercepat perpindahan air kawasan untuk berhilir ke laut, teman-teman. Jadi saat ini kita ada di pesisir utara Jakarta ya. Nah, ini saya mau jelasin sedikit nih. Saya tahu ini kalian mau nyinyir sebenarnya. Jadi kalau sudah masuk daerah hilir, teman-teman ya, sudah masuk daerah hilir itu memang harus dipercepat perpindahannya untuk masuk ke laut, teman-teman ya. Karena hilir ini dia berhadapan dengan dua nih, air kiriman dari puncak Bogor dan air rob ataupun air laut ya. Sebelah sana laut. Nah, sebelah sana juga laut tuh. Jadi kita di sini ada di tengah-tengah sebenarnya ya. Nah, makanya Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menambah kapasitas rumah pompa ya. Ini rumah pompa legend nih yang lama kan ya kan. Nanti di sini juga akan ditambah nih ya kan. Ditambah dan infonya menggunakan 3 pompa ya, dengan kapasitas satu pompanya itu 2.500. Jadi kalau 3 ya 7.500 ya kan per detik dalam kecepatan penuh, teman-teman. Jadi memang pompanya sangat besar sekali, dan ini bentuk upaya pemerintah kita ini untuk mempercepat perpindahan air sebenarnya. Jadi nanti di sini, teman-teman, secara konstruksi yang saya dapatkan dari Ordal, jadi airnya ini di sini akan nanti akan ada inletnya sebelah sini. Ya, nanti inlet sebelah sini nih, teman-teman ya. Saat ini belum dibikin ya, masih ini namanya dewatering ya, dewatering. Jadi nanti dari sini, nah sini nih, dari sini nanti akan akan dibikinkan jalur ya, jalur baru. Nanti ada 3 pompa sini set ya kan, dia akan mengalir terus melewati rumah pompa yang lama ini, terus lurus lagi melewati rumah pompa Sentiong yang baru ya, milik Kementerian PUPR ya. Habis nanti setelah rumah pompa Sentiong itulah, di situ nanti letaknya pembuangan air. Jadi di bypass ya, melewati 2 rumah pompa ya, rumah pompa yang pertama dan rumah pompa yang kedua. Dan ini adalah bentuk upaya untuk percepatan air nih, teman-temannya. Karena itulah saya sampaikan di sini permasalahannya itu ada 2, air kiriman dari puncak Bogor dan yang kedua adalah air rob. Nah, maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membangun infrastruktur yang modern, canggih ya kan, dan sangat manja ya dilihat mata kita nanti. Karena nanti sini kayak ada wisata air, teman-teman, ataupun bukan wisata, edukasi air, wisata air. Edukasi air nanti di sini ya, Jaktirta kalau nggak salah. Nama proyek itu Jaktirta. Itu Jaktirta salah satu proyek strategis milik Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengelolaan air, beserta ada edukasinya di dalam pengolahan air itu. Jadi nanti di sini akan dibuatkan semacam sky bridge ya di sini nih. Nah, dia muter nih, nanti dia muter masuk ke sini nih, set, ya kan? Nah, jadi nanti sangat besar sekali. Atau kalau kalian pernah lihat rumah pompa Polder Kamal mungkin ya, itu mirip-mirip nanti. Jadi dia itu kayak ada circle bridge-nya, teman-teman, seperti itu. Dan saat ini sedang proses, ya ini masih dasar sekali, teman-temannya, nggak bisa kita terlalu masuk ke dalam. Ini masih pembuatan borpel, terus pelket, DPT ataupun dinding penahan tanah, seperti itu. Nah ini nah, cuma kita nggak bisa terlalu masuk ke dalam ya, teman-teman. Takut mengganggu. Intinya seperti itu ya. Dan saat ini sedang proses pemerataan tanah sebelah sana ya. Nah, kita dekat orang proyeknya aja ya kan. Ini lagi digeser-geser teman-teman ya.
geser ke sebelah sana. Ini masuk ke tempat proyek begini nih harus ini ya teman-teman ya, harus izin ya, nggak bisa sembarangan masuk ke tempat proyek ini. Dan kalian masuk ke sini pun itu harus APD harus lengkap ya. Ini akan diangkat, ini besi 12 ya tadi, besi 24 sorry, besi 24 ya. Koordinasi guys, pakai ilmu ini ya, ilmu tenaga, ilmu batin ya komunikasinya ya kan. Oke guys, jadi gini prosesnya ya. Kita sampai sini baru kita selesaikan ya. Kita lihat nih proses pengangkatannya ya. Dan kalian lihat ya, mata bornya modelnya begini teman-teman ya. Tuh, kalian nggak pernah lihat mata bor kayaknya kan. Ini bentuk mata bornya begini ya. Dan ini di mata bornya ini benar-benar baja ya. Tuh lihat tuh mata bornya tuh ya kan. Gokil guys, dan sudah dipastikan apapun yang kena di mata bor ini pasti akan hancur aja. Gokil guys. Oke guys, sedikit lagi ya. Oke, di bagian sini diseling juga ya, biar nggak copot. Oke guys, kita harus mundur ya. Ini karena akan diangkat dan berbahaya kalau Oke, bismillahirrahmanirrahim. Diangkat saja, Bung. Set, ya kan. Nih harus hati-hati nih ya kan. Nih nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai ketiban ya kan. Fix pindah alam ini. Ini berat banget ini teman-teman ya kan.
Hati-hati nih guys. Ya kan? Mantap betul. Oke, sampai di sini dulu mungkin perjalanan saya mengajak kalian melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam pengendalian air teman-temannya, sehingga air ini tidak menjadi momok yang menakutkan, tetapi menjadi air yang lebih bersahabat untuk kita pastinya ya. Karena Jakarta ini dia posisinya paling bawah teman-temannya ini. Posisi yang paling bawah, jadi istilah kata kalau panjat pinang nih ya kan, orang yang paling bawah itu yang paling apes ya. Tetapi orang yang paling bawah itulah penentu keberhasilan orang yang paling atas. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini membuat infrastruktur yang modern, yang canggih, yang kuat ya kan. Untuk apa? Untuk pengendalian air dari hulu ke hilir ini. Dalam arti bagian hilirnya dikendalikan ya teman-teman ya, sehingga tidak menjadi musibah. Nah inilah salah satu keberhasilan yang akan dicapai insya Allah ketika proyek pembangunan rumah pompa Ancol yang kedua ini, yang dua ya, ini rumah pompa Ancol yang lama di belakang kita, dan yang saat ini sedang dibangun adalah rumah pompa Ancol yang kedua. Mudah-mudahan dengan selesainya rumah pompa Ancol yang kedua ini, keberhasilannya adalah daerah kawasan Ancol ini terbebas namanya banjir ya, amin. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan sesuai dengan gambar yang saya berikan kepada kalian ini adalah gambar resmi dari Bappenas, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari BMKG, menunjukkan tren positif penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan sekali di Jakarta. Ini menunjukkan bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah bekerja dengan sangat baik sekali. Dan apakah sudah sempurna? Belum teman-teman. Masih ada beberapa titik yang harus diselesaikan permasalahan airnya. Salah satu di daerah Ancol ini ataupun di daerah RM Marta Dinata Jakarta Utara ini yang masih sering mendapatkan backwater dari Kali Ancol, dan lambatnya perpindahan air kawasan menuju ke Kali Ancol ini yang menjadi jalur utama hilir di kawasan Kali Skunder di daerah Ancol ini Jakarta Utara. Mudah-mudahan dengan selesainya proyek ini, maka permasalahan banjir label khusus daerah Jakarta Utara ini di titik RM Marta Dinata dan daerah Ancol sudah hilang ya, mudah-mudahan, amin. Itu aja mungkin yang saya bisa berikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Semangat tiada yang bisa menghalangi langkah, meski badai datang menghadang. Aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan, meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara,
tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjauh jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjauh jalan. Semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita jalin tangan, teruslah berjuang bersama-sama. Kita gapai cita-cita yang indah. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Di dalam hati terpendam semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjauh jalan. Semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjauh jalan. Semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan meski terjauh jalan. Semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap kita bercahaya, semangat tinggi mengalir,
semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang